Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 14 ya, 14 Agustus 2024. Gue mau bahas PT Surya Pertiwi Tbk atau SPTO karena memang ada yang minta untuk dibahas dan sebenarnya gue juga melihat adanya potensi cuan dari saham ini, baik dari dividennya maupun dari capital gainnya. Nah, sekarang kita bahas guys. SPTO ini ya dia jualan ini guys ya, jualan alat-alat untuk di toilet ya, sanitary, kemudian fitting untuk wastafel, untuk toilet. Toilet juga sekarang udah banyak yang tempat duduk. Dan kenapa tadi gue menyimpulkan bahwa eh, ada potensi cuan? Lu bisa dapat capital gainnya, lu juga bisa dapat dividennya. Sekarang kita lihat untuk SPTO itu ekuitas di tahun 2020 cuma 1,2 triliun. Lama-lama meningkat sekarang sudah 1,5 triliun. Asetnya juga bertambah sekitar 300 miliar kalau dibandingkan tahun 2020. Nah, perusahaan ini guys, ya, perusahaan ini memiliki gross profit margin stabil dari tahun ke tahun. Jadi angkanya 28, 27%. Gue pribadi termasuk yang cukup suka dengan perusahaan begini. Jadi gampang diterka. Bebannya itu sudah memang stabil, baik pendapatan, kan biasanya kalau perusahaan dia ada pendapatan kemudian dipotong beban-beban kan. Gross profit marginnya tuh stabil. Terkadang ada perusahaan yang gross profit marginnya itu tiba-tiba naik, tiba-tiba tinggi, tiba-tiba rendah, turun. Kayak begitu. Jadi ini perusahaan yang gross profitnya stabil. Kemudian sejak IPO kan dia tahun 2020-an ya. Dia IPO tahun berapa sih nih? IPO SPTO. Kalau gua nggak salah tahun 2020. Nih, 2018. Dia sempat tinggi guys, sempat tinggi dan waktu itu ya valuasinya mahal. Sampai tahun 2020 pun sebenarnya secara PBV mahal. Sekarang PBV-nya ada di angka 0,91. Book value-nya meningkat, ya sahamnya belum kemana-mana. Sebaliknya ekuitasnya juga meningkat, ya alhasil karena ekuitasnya meningkat, sahamnya belum kemana-mana, kan ekuitas meningkat, book value-nya meningkat, sahamnya belum kemana-mana, ya PBV-nya 0,91, akhirnya jadi turun. Sahamnya sebenarnya nggak turun gitu, cuman ya karena ekuitasnya meningkat, akhirnya PBV-nya jadi turun, karena ya itu tadi book value-nya naik. Nah sekarang tadi gue menyampaikan kan bahwa ini ada potensi cuan. Cuannya dari capital gain maupun dari dividen ya. Karena ini perusahaan rutin membagikan dividen sebesar 68% atau kita anggap kondisi pesimis dividen payout rasionya adalah 50%. Ya kan? Perusahaan ini biasanya menerima pelanggan retail ya. Pelanggan retail nih guys, gue tulis di sini nih, maupun developer properti. Otomatis sedikit banyak perusahaan ini cukup terpengaruh dengan kondisi lesu atau tidaknya permintaan dari sektor properti. Kalau misalkan cukup market dari propertinya itu naik ya, dalam market propertinya itu bagus, biasanya dia bisa menyumbang 30% pendapatan ya dari developer properti. Kalau misalkan nggak biasa aja lesu kayak sekarang itu biasanya 20%. Jadi developer properti itu dia bisa menyumbang 30% pendapatan SPTO apabila kondisinya peak season. Properti lagi booming itu bisa menyumbang 30%. Tapi kalau misalkan kayak begini nih, nggak terlalu peak season ya, nggak terlalu banyak permintaan dan lebih cenderung ke lesu serta sepi, kita kan lihat sektor-sektor properti labanya belum banyak yang naik signifikan, itu menyumbangnya 20%. Sisanya ya ada yang retail juga. Nah, yang menarik adalah di kuartal 2 tahun 2024 itu lebih baik daripada kuartal 2 tahun 2023. Jadi sepanjang semester tahun 2024 lebih baik dari sepanjang semester 1 tahun 2023. Alasannya kenapa guys? Karena ada permintaan dari IKN. Jadi ini sudah mulai kerasa permintaan juga dari IKN. IKN kan kita tahu sendiri ya. Walaupun di sini berpengaruh dan IKN juga sedikit banyak berpengaruh terhadap si SPTO ini. Karena kita tahu sendiri di IKN itu maunya serba baru.
mobil. Bahkan Presiden Jokowi bilang maunya listrik. Kemudian ada angkutan umum yang kalau lihat berita dia autopilot ya. Kemudian kualitas udaranya dan sebagainya. Dan yang menarik adalah presiden terpilih ya, Pak Prabowo, dia mengatakan sendiri bahwa IKN akan dilanjutkan karena Pak Prabowo juga ada kepentingan di sana, dia sebagai investor juga di sana sebagai pengusaha. Akan dilanjutkan bahkan kalau bisa diselesaikan di zaman Prabowo. Artinya, ya, kuartal 2 ini ada sumbangsih dari IKN sendiri, ada. Kalau misalkan terus berjalan dan kita sudah tahu ya ada kemungkinan besar memang akan terus berjalan dan dilanjutkan, berpotensi di kuartal 3, kuartal 4 dan seterusnya pun akan membaik. Kayak gitu, guys. Nah, kalau misalkan di kuartal 3 dan kuartal 4 membaik, angka 85 IPS nih, IPS di angka 85 ya. Itu bukan hal yang mustahil, bahkan bisa lebih. Dan kalau kita mengambil angka 85 dengan dividen payout ratio dia adalah 50%, maka kan ada didapatkan di angka 43. Katakanlah 43 DPS-nya nih dalam 1 tahun. Kalau di angka 43 ya, berbanding dengan harga sahamnya saat ini, nih harga sahamnya saat ini ada di angka 525. Potensi dividen yield yang dibagikan dalam 1 tahun adalah 8%. Coba itu hitung-hitungan pesimis ya guys ya. Faktanya SPTO di tahun 2021 dan tahun 2022 dia itu membagikan dividen payout ratio 68%, bukan 50%. Walaupun ya kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dari tahun 2021, 2022, 2023 di DPS, dividen persennya yang dibagikan adalah di angka 50. Tapi gini guys, ya, risknya lebih kecil. Ini yang mau gue kasih tahu, risk lebih kecil. Kenapa gue katakan lebih kecil? Karena sekarang sektor properti sebenarnya nggak terlalu manggung-manggung amat. Dengan kondisi seperti itu, suku bunga masih tinggi, permintaan di sektor properti juga belum bertumbuh secara signifikan, laba-laba sektor properti juga belum naik secara signifikan. SPTO bisa menghasilkan segini gitu loh maksud gue. Ya. Sekarang risknya cukup kecil, PBV-nya rendah, hutangnya juga kecil, ya, PER-nya ada di angka 6. Ya, ini PER-nya ada di angka 6 ya. Jadi risknya kecil. Kalau dia mengharapkan turun ke angka 400, enggak, sulit. Jadi lu potensi risknya sekarang kan ada di angka 525. Lu paling maksimal ya, kalau misalkan mengalami floating loss itu di angka 20%. Nah, ini guys hitung-hitungannya. Lu lihat risknya dulu. Lu kalau beli saham ini gimana nih? Risknya, potensi risknya. Maksimal di angka 20% kalau hitungan gue ya guys ya. Sekali lagi ini cuma prediksi, kedepannya ya bisa salah juga. Cuman kalau gue lihat dari kondisi saat ini di mana properti masih lesu, lu masih bisa maksimal risknya itu di angka 20%, katakanlah kalau dia turun ke angka 420-an kan. Sekarang kan 525. Cuman rewardnya apabila nanti memang permintaannya bertumbuh, labanya bertumbuh, IPS-nya bertumbuh, potensi dividennya lihat yang dibagikan, lu bisa dapat dari capital gain dan bisa dapat dari dividen. Katakanlah dia naik ke angka 600, berarti kan lu bisa dapat lebih dari 10% plus 8%. Iya kalau dia naik ke 600, kalau bisa naik yang lebih tinggi lagi, kayak gitu guys, itu maksud gua guys. Jadi risk dan rewardnya untuk saham SPTO ini menarik, risknya lebih kecil dibanding potensi rewardnya yang bisa lu dapatkan kalau lu beli di harga sekarang. Dan sekarang sekali lagi gua katakan dia masih murah kan. Termasuk yang termurah dibandingkan beberapa periode belakangan, dibanding tahun 2023, 2022, dan 2021. Oke, gitu aja guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya ya guys. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.